Halo, perkenalkan nama saya Clarissa Novianti dari kelas 11 BDP 2. Saya di sini akan menceritakan satu novel berjudul Sweet Story karya Rizky. Awal dari kisahnya bermula dari lahirnya seorang bocah gembul dengan lesung pipinya. Wajahnya imut tapi tidak dengan kelakuannya. Ia punya 3 orang saudara yaitu abang, kakak, dan keke bernama Sagara, Dafka, dan Rafka. Mereka dari keluarga yang mampu dan harmonis, walau sang kakak sulung seperti tidak menyayangi si bungsu. Tapi siapa yang tahu ke depannya keharmonisan itu masih ada atau malah berubah. Ikhtisar dari part 1-5 menceritakan tentang surat panggilan yang didapat Alvino karena nilai bahasa Indonesianya di bawah KKM. Sagara akhirnya menghukum Alvino dengan tidak boleh keluar kamar selama 3 hari. Akhirnya Sagara pun memenuhi surat panggilan itu dengan pergi ke sekolah sang adik. Saat dinasehati pun, Sagara mengatakan kalau ia tahu apa yang terbaik untuk adik-adiknya. Sagara kecewa padahal ia tidak menuntut banyak. Ia hanya ingin dimengerti posisinya sebagai pengganti keluarga untuk adik-adiknya. Ikhtisar dari part 6-10. Di sini menceritakan Alvino yang diberi guru privat. Ia pun menjahili guru dan tak ketinggalan sang kakak Dafka dengan memberikan obat pencahar di jus jeruk mereka. Setelahnya mereka pun sakit perut. Dulunya Alvino punya kelinci hadiah dari Rafka yang dinamainya Alfa. Tapi kelinci malang itu telah tiada saat Alvino mengajarkan kelinci itu berenang. Alvino itu jahil, buktinya ia juga menjahili Satya, teman Rafka, dengan memberikan Satya cilok yang pedas dan memberi air keran untuk Satya minum, dan bahkan mendorong Satya ke kolam hingga basah kuyup. Ikhtisar dari part 11-16. Saat Alvino kabur, ia malah tersesat di suatu tempat yang asing dan bertemu dengan orang yang berperawakan galak. Tapi nyatanya Alvino masih aman dengan tubuh yang masih utuh. Alvino melalui hari yang kurang baik. Saat harus berangkat sekolah pun ia harus bertengkar dulu dengan sang abang. Saat pulang pun telah dijemput, sehingga ia harus menelpon orang yang dikenal sebagai preman sekolah. Dan saat pulang ia dimarahi oleh Rafka. Dan saat niat Alvino baik ingin memberikan kopi agar Dafka lebih rileks dalam mengerjakan tugasnya, kopi itu malah tumpah mengenai laporan yang Dafka buat. Jadilah ia dihukum tidak boleh masuk ke dalam rumah sampai tugasnya selesai. Dan hal yang lebih buruk lagi terjadi, alergi dinginnya kambuh. Ikhtisar dari part 17-22. Di sini menceritakan latar belakang Daniel Aryan Pradipta yang berasal dari lingkungan hukum. Kedua orang tuanya adalah pengacara kondang. Ia adalah anak yang kesepian. Orang tuanya memang lengkap, lebih beruntung daripada Alvino, tapi mereka hampir tidak pernah meluangkan waktunya untuknya. Dan hal itu membuat ia memutuskan tinggal di apartemen yang diberikan orang tuanya dan menjadi anak yang berandal, minum minuman, merokok, dan lainnya. Sedangkan Alvino yang ikut dengan Sagara ke kantornya harus mendengarkan kata-kata menyakitkan itu, membuat Sagara marah dan memecat mereka yang telah menghina adiknya. Alvino kabur dari ruangan Sagara dan pergi bersama Daniel yang sudah menunggunya. Saat membeli boba, Alvino nekat bermain hujan dan diseret langsung oleh Sagara saat tahu adiknya tidak ada di ruangannya. Tidak peduli adiknya yang telah kesulitan bernafas karena alerginya, hingga Alvino pingsan, barulah Sagara panik. Ikhtisar dari part 23-26. Di sini menceritakan Alvino yang kabur dari rumah supaya bisa bermain dengan Daniel. Setelah puas bermain, Alvino pun langsung pulang dan disambut dengan tatapan tajam oleh Rafka. Dan akhirnya ia pasrah menerima hukuman dari kakeknya itu. Keesokan harinya, Alvino malah sakit dan terus merengek ingin dibelikan mie ayam. Rafka mengalah karena adiknya sedang sakit. Saat ingin pulang, ia malah bertemu Deva yang terlihat tidak menyukai Alvino. Saat ditanya hal apa yang membuat Rafka tidak masuk sekolah, saat Alvino bersama Daniel setelah merengek ingin ikut ke sekolah, ia menjahili Dino, teman Daniel, dengan menaiki punggungnya. Sungguh kasihan Dino harus menahan beban yang bahkan lebih berat daripada beban hidup.
Lalu ikhtisar part 27 sampai 29. Di sini menceritakan satu tokoh antagonis bernama Deva yang terus-menerus berusaha menjadikan Rafka sebagai kakaknya. Ia tidak pernah suka melihat pemandangan betapa harmonisnya Alvino dengan Rafka. Saat di rumah, Alvino tidur di kamarnya. Tak lama datang Sagara dan Rafka. Mereka berdebat. Yang tak mereka sadari adalah Alvino mendengar itu semua, mendengar semua kata-kata menyakitkan yang dilontarkan Sagara. Dan saat pulang sekolah, ia melihat Deva ada di mobil sang keke, membuat ia merengek agar ia duduk di samping kemudi, di mana tempat itu sedang diduduki oleh Deva. Dengan amat terpaksa, Deva pindah dan semakin tidak menyukai anak itu. Ikhtisar part 30 sampai 32. Di sini menceritakan masa lalu Sagara yang mana merupakan alasan kenapa ia tidak terlalu mementingkan Alvino. Itu karena ia beranggapan bahwa Alvino yang membuat ibunya pergi, karena setelah melahirkan anak itu ibunya harus meregang nyawa karena pendarahan hebat. Di sini juga menceritakan trauma Alvino terhadap bantingan kaca. Itu semua karena Sagara. Ia dulu melempar gelas kaca itu ke dinding, tapi sayang kaca itu malah meleset mengenai kepala Alvino karena Alvino mengganggu ia saat bekerja. Dafka juga tahu bahwa Alvino punya teman dekat baru. Setelahnya ia bercerita ke Dafka tentang Daniel. Deva ke rumahnya dan ia dengan sengaja mengulur waktu agar Rafka tidak menuruti permintaan Deva. Saat ditinggal, mereka berdua saling sinis dan saat Deva membentaknya bertepatan dengan datangnya Rafka. Alvino pun pura-pura menangis dan bilang kalau Deva mengatainya. Ikhtisar part 33 sampai 39. Di sini menceritakan Alvino yang dijemput Sagara karena Rafka yang entah kemana. Ternyata keterlambatan Rafka dalam menjemput Alvino itu akal-akalan dari Deva. Dia sengaja pura-pura sakit dan mengambil handphone Rafka secara diam-diam. Alvino yang lapar mengajak Sagara serta Bastian untuk makan di rumah makan langganan ia dengan Daniel. Ia memesan mie ayam tentunya. Saat sampai di kantor, Alvino takut jika harus masuk. Ia masih ingat jelas hinaan yang datang dari bawahan sang abang itu. Alvino dan Rafka bertengkar karena Rafka yang lebih mementingkan Deva. Rafka yang tidak terima didiamkan sang adik pun memarahi Deva habis-habisan. Alvino juga mengompori Daniel tentang Deva. Rafka dan Alvino juga memutuskan untuk berbaikan di sini dan ingin bertemu dengan Deva untuk meminta maaf. Ikhtisar part 40 sampai 43. Di sini menceritakan Sagara yang tahu bahwa ada yang ingin menjatuhkan Alvino. Sedangkan Alvino berada di kafe untuk bertemu Deva. Saat ditinggal Rafka yang membeli arum manis untuk Alvino, Alvino mulai memanasi Deva dan menyindir Deva. Dan hal itu terbukti dengan Deva yang mengguyur Alvino dengan jus yang dingin dan bertepatan dengan Rafka yang datang dengan arum manis. Ia langsung menampar Deva dan memarahinya. Saat sudah di rumah, ia mengirim pesan pada Satya untuk berterima kasih telah membantu ia untuk melancarkan aksinya itu. Dan pembalasan terakhir Alvino dengan menyebarkan semua kebusukan Deva pada orang-orang dan tak lupa melempari Deva dengan telur busuk. Ikhtisar part 44 sampai 45. Di sini menceritakan bagaimana liciknya Deva setelah ia dibully anak-anak sekolah lain. Ia mengompori Daniel dengan membeberkan fakta bahwa Alvino adalah adik dari musuhnya Rafka. Saat bertemu dengan Alvino, ia menuntut penjelasan hingga marah dan membentak Alvino, membuat Alvino menangis terseduh-seduh. Daniel mencengkram bahunya dan menjambak rambutnya. Setelah Alvino mengatakan alasan ia menyembunyikan fakta itu adalah agar Rafka tidak menyakiti Daniel, Daniel jadi menyesal. Sedangkan keluarga Deva hancur. Ayah Deva dilaporkan oleh Sagara atas kasus penggelapan dana dengan hukuman penjara 10 tahun dan denda 500 juta. Tapi Dafka memberi penawaran jika ayah Deva bisa bebas dengan syarat mereka harus pergi sejauh-jauhnya dari keluarga Alvino. Dan tentu ayah Deva di blacklist dari semua perusahaan agar mereka hidup susah. Tak lupa Dafka membeberkan fakta siapa dalang di balik kehancuran mereka, yaitu Deva. Saat anak itu pulang, ia langsung ditampar sang ayah dan disuruh berkemas. Ikhtisar part 45 sampai 55. Di sini menceritakan Dafka yang memberikan sepucuk surat dari sang mama
yang ditujukan pada Sagara saat Rafka masih kecil. Surat itu berisikan keinginan sang mama agar Sagara merawat adik-adiknya dengan baik dan selalu jadi Sagara yang dikenalnya, yang sopan, yang baik, dan bisa jadi panutan. Dan juga Rafka yang memberikan pilihan yang sangat sulit untuk Alvino, yaitu pindah ke sekolah Rafka atau homeschooling. Dan Alvino memutuskan untuk pindah ke sekolah Rafka saja. Ikhtisar part 56-65. Di sini menceritakan Rafka yang telah mengetahui kebohongan Alvino yang diam-diam dekat dengan Daniel musuhnya itu. Itu semua karena Sagara yang menunjukkan bukti-bukti bahwa Alvino dan Daniel itu dekat. Hal itu membuat Rafka marah besar. Rafka langsung menjambak dan menyeret Alvino ke kamar mandi. Alvino juga disiram dengan shower sampai alerginya kambuh. Tapi Rafka tidak peduli karena ia sangat kecewa dengan Alvino yang seakan tak menganggapnya sebagai kekenya karena menutupi semua itu darinya. Ikhtisar part 65-75. Di sini menceritakan bagaimana kesakitan Alvino karena siksaan Rafka berlanjut hingga suatu kejadian tak terduga terjadi. Alvino yang ingin mengantarkan laporan milik kekenya yang tertinggal dengan cup cappuccino kesukaan sang keke di tangannya, ia dengan riang menyeberang saat lampu untuk menyeberang berwarna hijau. Tapi tiba-tiba tubuh itu terpental dengan keras. Alvino yang masih sedikit sadar meminta maaf pada sang keke setelah melihat laporan milik kekenya telah ternodai dengan darahnya. Setelah itu semua gelap meninggalkan Rafka yang menangis meraung-raung. Ikhtisar part 76-85. Di sini menceritakan Alvino yang dinyatakan meninggal dunia pada pukul 11:07. Tapi itu bukan akhir dari semuanya. Alvino ternyata masih mampu berjuang dengan keluar dari masa kritisnya ini. Ini semua juga berkat Rafka yang terus-menerus melakukan CPR pada Alvino. Dan Rafka berhasil membawa Alvino kembali walau harus koma dan mengalami cedera otak traumatis. Setelah Alvino sadar dari tidur panjangnya, ia mengalami trauma berat karena kekerasan yang diterimanya dari Sagara dan Rafka. Dan akhirnya Alvino mulai bisa melupakan sejenak traumanya dengan berada di sisi Daniel. Tapi itu membuat Rafka dan Sagara tidak bisa bertemu dengannya karena Alvino akan histeris dan menangis. Ikhtisar part 86 sampai epilog. Di sini menceritakan Sagara yang datang ke apartemen Daniel dengan mengatakan bahwa Alvino harus mengonsumsi obat-obat agar bisa membantu ia sembuh dari traumanya lebih cepat. Daniel marah dengan keputusan Sagara karena selain itu punya efek samping, ia marah dengan Sagara yang egois, tidak memikirkan perasaan Alvino saat harus meminum obat-obatan itu seakan ia adalah orang gila. Daniel bilang jika yang dibutuhkan Alvino itu adalah dukungan. Rafka yang kecelakaan ringan saat ingin ke apartemen Daniel saat mendengar Alvino sakit, ia sampai membohongi Alvino tentang kondisinya yang padahal tidak separah itu. Saat Alvino tahu, ia kecewa dengan kekenya dan memutuskan untuk menyembuhkan diri agar bisa cepat sembuh dan berjanji akan kembali ke rumah mereka lagi. Dan Rafka terpaksa mengiyakan permintaan bungsu Kavendra itu. Ya, biarkan Alvino untuk menyembuhkan dirinya dengan menjauh sejenak dari kesakitannya, agar ia bisa kembali dan melukiskan kisah hidupnya di lembar selanjutnya. Nah, pesan yang dapat diambil dari novel Sweet Story ini adalah 1. Belajarlah memaafkan orang, maka kamu akan merasa bahagia. 2. Belajarlah untuk menghargai dan mengerti orang, jika kita juga ingin dihargai. 3. Jangan selalu mengutamakan gengsi untuk menunjukkan kasih sayang, karena bisa saja suatu hari orang itu tidak lagi mau menerima kasih sayang dari kalian lagi. 4. Jangan pernah memaksa kehendak, karena itu akan membawa kita pada sebuah kehancuran. 5. Belajarlah mengikhlaskan hal yang lalu agar kita bisa menjalani hidup dengan baik. 6. Jangan pernah mengabaikan anak kita dan mementingkan hal lain, karena kehadiran orang tua itu sangat penting baginya. Jika tidak, maka anak itu akan terjerumus ke dalam lautan gelap tanpa dasar. 7. Tepatilah ucapanmu, jangan sampai suatu saat kamu malah mengingkari ucapanmu sendiri. 8. Jangan pernah meremehkan air yang tenang, karena air yang tenang itu justru dapat menenggelamkan dirimu.
9. Hargai proses. Jangan memaksa sesuatu agar bisa berjalan dengan cepat jika itu dapat menyakiti orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.